Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani sawit sahabatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, jujur saja ketika saya dulu pertama kali terjun menjadi petani sawit, itu akibat dari iming-iming atau berita yang saya dengar bahwa dalam 1 hektar itu dapat menghasilkan 3 ton TBS. Dan saya membayangkan sekiranya saja harga itu hanya Rp1.000, tentunya dalam 1 bulan saya akan mendapatkan gaji 3 juta rupiah. Dan hal tersebut tentunya itu sangat membuat saya tertarik karena penghasilan saya selama ini dari perkebun karet itu tidak sampai segitu, dengan harga yang fluktuatif, dengan cuaca yang tidak mendukung, tentu dengan penyakit karet yang begitu banyak, itu membuat saya jengah dengan berkebun karet, sehingga saya pun tertarik berkebun kelapa sawit dengan janji-janji yang ya lumayan membuat saya itu sedikit berhayal, sedikit berhalusinasi bahwa saya akan menjadi sukses dan bisa mengangkat derajat keluarga saya itu lewat bertani sawit. Akhirnya saya putuskan untuk berkebun kelapa sawit. Hal kedua yang membuat saya tertarik adalah ketika saya berkebun kelapa sawit tidak perlu capek-capek menyadap karet setiap hari, misalnya seperti itu, tidak capek-capek harus ke kebun setiap hari. Saya cukup datang ke kebun dengan 2 minggu sekali, hanya dengan memanen, bahkan memanen pun bisa saya upahkan atau disuruh kepada orang lain. Dan itulah hayalan-hayalan tingkat tinggi yang saya alami waktu itu. Namun pada kenyataannya teman-teman, ketika saya sudah benar-benar terjun menjadi petani sawit, banyak sekali faktor-faktor yang menghambat ya, yang membuat saya itu kecewa karena hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang saya impikan. Dan tentunya hal tersebut itu mungkin karena kesalahan-kesalahan yang saya lakukan karena kekurang pengetahuan dari saya sendiri. Dan tentunya hal tersebut saya rasakan saat ini, dan hasil yang saya dapatkan juga banyak sekali kekecewaan-kekecewaan yang terus berlanjut. Dan sebenarnya teman-teman, hal yang harus kita ketahui, harus petani ketahui, ilmu atau tata cara dalam bertani sawit itu harus benar-benar dikuasai. Ada 2 hal penting yang harus benar-benar diketahui oleh petani, yaitu persiapan dan perawatan. Ketika kita sudah melakukan persiapan yang baik, ketika kita sudah melakukan perawatan yang baik, tentu hasilnya akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita akan membahas tentang persiapan yang harus kita lakukan ketika kita bertani atau berkebun kelapa sawit. Salah satu persiapan yang harus kita persiapan adalah penggunaan benih yang tepat atau penggunaan benih yang unggul. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, seberapa penting sih kita menggunakan benih unggul? Tentu kalau saya jawab sesuai dengan pengalaman saya teman-teman, itu sangat penting. Jangan kita itu berstigma atau berteori bahwa sawit itu yang penting dipupuk. Nah, inilah stigma yang harus kita luruskan teman-teman, karena ketika benih kita itu benih yang buruk, benih yang genetiknya tidak bisa menghasilkan sawit yang bagus, tentunya seberapapun pupuk yang akan kita berikan, sebaik apapun perawatan yang kita lakukan, itu tidak akan pernah menghasilkan. Nah, daripada itu, mengapa saya katakan bahwa menggunakan benih yang unggul, benih yang jelas asal usulnya seperti itu, yang memang dari balai penelitian atau memang dari pembuat benih yang bersertifikat atau terpercaya, itu memang harus benar-benar kita lakukan sebagai petani sawit. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan orang terdahulu atau kesalahan yang saya alami. Karena teman-teman, dari sekian batang yang saya tanam dalam 1 hektar itu tentunya banyak sekali yang dahulu ya, banyak sekali yang tidak menghasilkan, seperti banyak buah landaknya, banyak buah buah jantan atau sawit jantan seperti itu. Dan itu sebenarnya membuat kita kecewa karena waktu kita selama 4 tahun minimal itu sangat sia-sia. 4 tahun tambah 4 tahun lagi, tentunya 8 tahun baru kita bisa menghasilkan. Tetapi ketika kita menggunakan benih yang unggul, benih yang baik, tentunya persentase kegagalannya itu akan kecil. Karena sekali lagi saya katakan teman-teman, kita sebagai petani kecil, 1 batang sawit itu sangat-sangat berharga bagi kita. Yang kedua teman-teman, ketika kita menggunakan benih yang bagus, terus dengan perawatan yang baik, tentu produktivitasnya akan lebih jauh daripada
kita menggunakan benih yang abal-abal. Sudah banyak sekali buktinya dari teman-teman yang menggunakan benih yang asal-asalan dengan dibandingkan dengan teman-teman yang menggunakan benih yang lumayan bagus, ya tentunya itu hasilnya akan sangat signifikan. Dan ketika harga sawit merosot, tentunya yang menggunakan benih unggul masih bisa melakukan menyisihkan hasilnya untuk perawatan karena produktivitasnya lumayan tinggi. Sedangkan bibit yang asal-asalan dengan produktivitas yang rendah tentunya tidak akan bisa menghasilkan atau menyisihkan hasil dari kebunnya itu untuk perawatan. Semakin lama semakin menjadi. Kira-kira seperti itu. Ketika sawit sudah jelek dan ditambah dengan perawatan yang kurang, tentunya ini akan menjadi lebih buruk. Sedangkan sawit yang ini sawit yang bagus meskipun perawatannya kurang namun masih tetap bisa memupuk meskipun sedikit, itu masih akan tetap stabil hasilnya, produktivitasnya masih akan tetap stabil. Nah, kita sebagai petani kecil harus visioner ya, harus berbicara ke depan, harus melangkah lebih maju, harus lebih tahu ilmunya bagaimana tata cara kita menanam sawit yang baik dan benar. Tentunya kita harus persiapkan benih yang benar-benar unggul. Tidak apa-apa kita itu mengeluarkan biaya sedikit lebih mahal, yang penting hasilnya itu akan kita rasakan beberapa puluh tahun kemudian. Dan ketika banyak alasan klise ya, alasan klasik, saya tidak mempunyai uang untuk membeli benih yang bagus. Teman-teman, sekarang ini kita membeli benih tidak perlu harus benih yang jadi. Membeli benih yang bagus tidak harus benih yang sudah jadi, sudah dipolybag dengan harga yang sekian. Kita bisa membelinya dari benihnya dan kita bisa menyemainya sendiri. Bahkan kita bisa membelinya itu tidak harus banyak, bahkan hanya 100 biji pun itu akan dilayani oleh penjual. Nah, tentunya kita harus berpikir positif, ya sisihkanlah, sabarlah seperti itu. Kita semai sendiri, kita buat benih sendiri. Dan memang apabila perlu ya kita lakukan pembukaan lahan itu sedikit-sedikit. Yang penting kita memang benar-benar melakukan perawatan yang terbaik. Dan tentunya hasil yang sedikit ini akan lebih baik ketika ini dirawat dengan betul-betul ketimbang kita membuka lahan yang luas namun tidak ada perawatan. Dan ini pasti hasilnya akan sangat-sangat jauh signifikan. Sudah banyak sekali buktinya hal seperti itu. Jadi teman-teman, saran saya pada sharing sore hari ini adalah persiapkanlah benih yang benar-benar jitu, benih yang benar-benar unggul. Jadi banyak sekali sekarang varietas yang dijual yang ada beredar seperti ya PPKS atau ya banyaklah jenis-jenis benih varietas yang sudah ada sekarang ini. Tentunya hal tersebut sudah sudah bisa membuat kita itu berpikirlah, banyak sekali pilihan yang bisa kita dapatkan. Nah teman-teman, saya harapkan semoga petani sawit kedepannya menjadi lebih baik dan dengan penggunaan benih-benih yang bagus, benih-benih yang unggul dengan selektif. Kalau ketika ada benih yang memang kita kan sudah banyak pengetahuan bagaimana memilih benih yang bagus, bagaimana cara melihat benih yang afkir, mensortir, ya jangan dipaksakan ketika benih ini dengan alasan sayang karena membeli benih yang mahal dengan bibit yang mahal terus kalian masih tetap menanamkan, sudahlah, hilangkanlah egoisme atau ego yang seperti itu, hasrat yang seperti itu. Jangan sayang-sayang, kalian akan rugi ketika sawit itu memang tidak menghasilkan. Nah teman-teman, itulah sharing kita hari ini. Semoga kita menjadi petani yang sukses, menjadi petani yang cerdas, dan tentunya ketika kita sudah sukses dalam satu bidang, kita akan terus sukses ke dalam bidang-bidang yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.